Tunggu, masih connect. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Anda komunitas medis, dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya Dr. Rusdi senang sekali karena ditemani oleh seorang yang luar biasa, yaitu Dr. Adianto Panggeso, SHMH, yang seringkali saya sebutnya dengan sebutan beliau Dr. Adi. Kita sapa dulu Dr. Adi. Halo Dr. Adi, apa kabar? Halo Dokter Rusdi, kabar baik. Semangat pagi teman-teman semuanya. Oke, Dokter Adi, kita ini Siap. lagi bincang-bincang seputar ya perkembangan sekarang ini ya, di mana saat ini kan kalau di media-media sosial, baik itu melewat media YouTube ataupun di televisi, kita sering dengar kabar-kabar tentang bagaimana rumah sakit atau tenaga kesehatan ini arah-arahnya sedang jadi sorotan publik ya, apalagi publik semakin berani untuk bisa mengatakan komplain atau bisa bahkan sampai berujung ke tuntutan hukum. Nah, kalau dari sisi Dokter Adi sendiri nih sebagai ahli istilahnya yang paham tentang hukum administrasi rumah sakit khususnya, melihat fenomena ini gimana sih Dokter Adi pendapatnya? Silakan Dok. Ya baik, terima kasih Dokter Rusdi. Ya miris kadang ya, makin marak tuntutan gugatan hukum ke rumah sakit ya. Nah Iya. kalau kita melihat rumah sakit itu sebenarnya dia dibagi dua sistem layanan pada umumnya ya. Satu yang layanan yang sifatnya administratif dan Ya. satunya layanan medisnya gitu ya. Nah, memang kelihatannya dua ya secara garis besar, tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara utuh yang namanya rumah sakit itu satu sistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari tadi sub layanan administratif yang Ya. biasa menjadi concern dari manajemen dan layanan medis yang biasanya jadi concern dari tenaga fungsional, dokter dan nakes lainnya gitu. Nah, saya melihat kadang-kadang sekali lagi saya bisa keliru ya Dokter Rusdi ya. Manajemen itu fokus pada layanan administratifnya ya dengan segala Oke. tuntutan standar administratif. Di sisi Oke. lain, dokter dan tenaga kesehatan lainnya itu juga tentunya fokus pada layanan medisnya secara profesional mereka gitu ya. Betul. Nah, tetapi kerap kali kita kurang mempersiapkan diri kalau menurut saya bahwa baik di layanan administratif maupun di layanan medis ini Ya. ada potensi hukum yang bisa Oke. terjadi. Nah, kalau terjadi persoalan hukum di ranah administratif, ini bisa berdampak juga pada Layanan layanan medis. medisnya. Iya. Sebaliknya begitu. Oke. Ketika layanan medis terjadi kasus hukum, Hmm. potensial terjadi di manajerial juga nantinya. Dampaknya bisa ke Betul. sana. Karena itu saya katakan bahwa yang namanya rumah sakit itu satu sistem pelayanan kesehatan. Kita tidak bisa dikotomi bahwa Hmm. kita fokus aja deh di administratifnya atau kita fokus aja di layanan medisnya. Medisnya. Nah, itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, perlindungan hukum ini ya, kalau kita hanya mengetahui saja dari sisi materi ya, materi hukumnya biasanya kan dokter, tenaga kesehatan itu kepengen gitu loh, belajar tentang hukum kesehatan, hukum rumah sakit, hukum medis gitu Betul. ya. Nah, Betul. tetapi terkadang kita lupa bahwa kembali tadi, ketika saya sudah kerja di rumah sakit sebagai fungsional tenaga kesehatan, saya kan tidak sendiri di dalam, Dokter Rusdi. Iya Enggak. dong, nggak mungkin kerja Nah, sendiri kan? Ya. ada tenaga kesehatan lainnya. Yes. Ya, kemudian ada tata laksana manajerial yang Ya. dikelola oleh manajemen. Hmm. Nah, kalau ini tidak dikelola bareng-bareng dengan manajemen, ya, pelindungan hukum ini, maka tidak akan efektif. Jadi menurut saya, Benar. ya, mari bersama-sama, ya, manajemennya dan
fungsionalnya dalam Ya. menata laksana pelayanan atau payung hukum lah, bekal hukum kita di dalam pelayanan kesehatan ini. Jadi di satu sisi kita merasa aman dalam pelayanan, ya, artinya tetap profesional dalam pelayanan, target-target manajemen tetap tercapai dan kita terlindungi secara hukum. Itu sih menurut saya yang kurang dipersiapkan secara terencana menurut saya ya, Dr. Rusdi ya. Kalau menurut Dr. Rusdi sendiri nih, sebaliknya nih, gimana pengalaman Dr. Rusdi dari sisi manajemen rumah sakit? Nah, Dr. Rusdi kan selama ini setahu saya memang fokus dalam layanan manajemen rumah sakit dan punya keilmuan di bidang manajemen rumah sakit. Melihat ini itu gimana menurut Dr. Rusdi? Ya tentu saja was-was ya. Sebenarnya kan karena memang kita kan ngelayani di pelayanan kesehatan yang ujung-ujungnya kaitannya sama dengan tubuh manusia. Bahkan kalau udah life threatening sifatnya bisa meninggal ataupun survive atau bisa cacat atau survive pasiennya. Tentu saja bentuk komplainnya juga kalau kita bisa kita hadapi sehari-hari itu jauh lebih besar kemungkinannya. Tapi di satu sisi memang kita ini sama-sama juga nggak pernah bahas tentang masalah tuntutan hukum. Artinya memang kita itu nggak ada kepikiran sampai ke sana kalau bisa, karena mikirnya itu jangan sampai dah kalau ada sampai tuntutan hukum. Jadi selama ini kalau betul-betul komplain yang orang marah-marah atau nggak puas sama pelayanan kita, ya kita hadapi dalam cara yang istilahnya yang pakai by insting, bahkan mungkin teori-teori ini itu. Tapi dari sisi payung hukum kita terus terang lemah sekali. Sementara di rumah sakit itu kan masih banyak juga yang harus dipikirin, mulai dari akreditasinya, mulai dari sekarang isu kayak harus ada kelas rawat inap standar, ya kan. Terus lagi ada kredensialingnya, daripada untuk kalau kita kerjasama dengan BPJS itu kan ya perlu kita persiapin juga ya. Nah, jadi banyak hal yang udah jadi bebannya manajerial sebenarnya udah terlalu banyak ya. Apalagi kemarin pas COVID itu juga, waduh, secara persiapan juga menguras tenaga, energi dan pikiran dan seterusnya. Tapi mungkin mau nggak mau ya, karena kita ini udah ya namanya kita tetap harus berubah ya dok ya. Jadi nggak bisa kan harus stay di satu titik ya. Kalau nggak kita nanti akan kelelep oleh perubahan itu sendiri. Nah, tapi perubahan ini saya lihat juga ngelihatnya itu dari kacamata, dari point of view bahwa masyarakat juga semakin meminta perhatian, terus khususnya dari sisi mengedepankan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ini kan orang sudah semakin berani untuk bicara, bahkan semakin berani untuk istilahnya itu dalam tanda kutip memviralkan ya dok ya. Jadi kata-katanya juga bisa kadang sangat bisa udah sangat sarkastik sekalian. Bahkan akhirnya ujung-ujungnya sampai ke arah hukum. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang Dokter Adi nih, dari sisi Dokter Adi kan kita ini benar-benar kalau kita rumah sakit itu mulai itu kan ya nggak mungkin langsung pinter ya dok, nggak mungkin langsung sempurna, pasti pelan-pelan. Nah, dalam kaitannya untuk belajar itu juga kan kita ya perlu ada yang bantu kan, Dokter Adi ya kan. Jadi perlu kita nimbanya ilmunya di mana, karena kalau saya itu dari persatuannya rumah sakit, kalau ikut dari manajer terus terang untuk yang sentuh masalah hukum ini kurang banget. Nah, terutama paling enggak kan kita untuk preventif lah, karena kalau misalnya udah kadung represif pasti mungkin udah kita kaitannya sama dengan aparat penegak hukum ya pasti udah lebih kompleks lagi ya. Nah, untuk yang mencegah dulu deh, apakah ada tuh yang bisa dilakukan rumah sakit sementara sambil nanti belajar pelan-pelan untuk gimana sih untuk bisa meminimalkan resiko ini kalau terjadi tuntutan hukum? Silakan Dokter Ardi. Iya, baik. Sebelum masuk ke hal tersebut, poin pertama tadi yang saya tangkap ya dari penjelasan Dr. Rusdi dan opini saya bahwa hukum itu kan penting di rumah sakit, dan pada prinsipnya kan hukum itu ada di mana-mana sebenarnya, gitu ya. Nah, rumah sakit semakin banyak pihak, semakin banyak komunitasnya, pasti potensi hukumnya semakin besar. Nah, tetapi kalau substansi hukum ini ya tidak dikelola, tidak direncanakan, tidak dimanajemen dengan baik, maka juga
tercerai-berai nantinya, tidak utuh satu kesatuan. Nah, konsepnya adalah satu sistem pelayanan kesehatan, ya. Dan kalau ada apa-apa, tetap satu sistem pelindungan hukum. Pentingnya manajemen dan hukum bersama-sama di situ dalam pelayanan rumah sakit. Next, yang pertanyaan terakhir tadi, kalau menurut Profesor Hajon, ya, dan ini diadopsi oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah, ya, nomor 67 2019 itu tentang pengelolaan tenaga kesehatan, khususnya di pasal 88 itu disebutkan di situ bahwa pelindungan hukum tenaga kesehatan itu dibagi dua. Satu, pelindungan hukum yang sifatnya preventif, mencegah sebelum kejadian. Yang kedua adalah pelindungan hukum represif. Kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa dilepaskan, diculno gitu ya. Kalau ada kejadian seperti itu. Nah, konteks preventif yang ditanyakan soal preventif. Memang kita sendiri tahu dunia kesehatan itu sangat paham sebenarnya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar. Kalau dalam bahasa hukum saya katakan preventif, perlindungan hukum preventif jauh lebih baik daripada perlindungan hukum represif. Ya, saya kaji dari kacamata hukumnya, praktisi selama ini. Nanti Dr. Rusdi kaji dari manajemennya. Iya toh, kenapa preventif itu lebih baik dan bagaimana mempersiapkan preventif itu? Nah, kalau dalam hal preventif yang perlu secara sederhana sih saya mau katakan dengan kalimat kita perlu tahu siapa saya, ya, dalam hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kenapa saya perlu tahu siapa saya dan siapa orang yang sedang berhadapan dengan saya dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit? Karena dari situ, ya, akan terbentuk yang namanya hubungan hukum. Nah, kita tidak bahas lebih jauh apa hubungan hukum itu. Dari hubungan hukum saya dengan Anda, ya, dan saya tahu Anda siapa, maka akan muncullah yang namanya hak dan kewajiban antara aku dan kau. Dalam relasi hubungan hukum apa? Nah, ketika kewajiban ini dilanggar, maka potensi tuntutan gugatan hukum itu akan terjadi. Jadi penting buat kita, kalau menurut saya, siapa saya, siapa Anda dalam relasi hubungan hukum bagaimana. Dari situ saya tahu hak dan kewajiban saya, maka saya tahu saya boleh melakukan apa, tidak boleh melakukan apa dalam relasi hubungan tersebut. Misal, saya dokter dengan pasien, maka hubungan hukum saya adalah hubungan hukum dokter dan pasien. Saya dokter dengan teman perawat, maka saya harus tahu hubungan hukum saya dengan teman saya sebagai perawat. Ada hak dan kewajiban yang berbeda di situ. Saya staf fungsional, punya pimpinan manajemen rumah sakit. Saya masih tahu hubungan hukum saya dengan manajemen saya rumah sakit. Ada hak dan kewajiban yang harus saya penuhi di situ. Nah, saya kira dengan memahami hak dan kewajiban saya sebagai tenaga kesehatan, berelasi dengan pasien, berelasi dengan tenaga kesehatan lain, berelasi dengan rumah sakit. Rumah sakit juga perlu tahu relasi dengan nakes bagaimana, relasi dengan pasien dan keluarga pasien bagaimana. Nah, kalau kita tahu itu, maka harapannya kita juga tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita tahu batasan boleh tidak boleh, kita relatif terlindungi secara hukum. Itulah yang menurut saya yang paling dasar yang perlu kita ketahui.
Jadi pada intinya tuntutan-tuntutan hukum yang terjadi yang marak sekarang ya, karena memang juga sudah ada aksesnya ya, yaitu karena adanya ketidaktahuan atau tahu tapi dilanggar ya, antara hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya gitu kan Dok Arfi. Ya. Jadi dengan tahu itu hubungan hukum antara siapa dan siapa, maka ini secara otomatis terlindungi daripada upaya hukum. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang itu, tentu saja waktunya nggak cukup dibahas di momen kali ini, bincang-bincang kali ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, Tunggu rekan. dulu, Dokter Rusdi belum jawab Oke. pertanyaan saya. Saya Oh, kan baru menjelaskan dari apa? sisi hukum. Oh, pentingnya preventif. Kalau dari sisi manajemen, Yes. ya, kenapa pentingnya preventif ini, ya, dibanding kalau represif? Dari sisi manajemennya. Ya. Kan biasanya manajemen itu kan, mohon maaf loh ya, kacamata saya kan, ya UUD kan, ujung-ujungnya duit. Ya namanya mengelola rumah sakit ini bukan pelayanan sosial murni kan, tetap ada pelayanan bisnis di dalamnya. Nah itu konteks manajemen keuangannya gimana dari sisi itu, Dokter Rusdi? Kalau ngambil istilah kata manajemen itu sendiri, itu adalah mulainya dari mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi, kemudian mengakses, menilai, kemudian berespon dan kemudian mengevaluasi. Jadi itu adalah makanya disebut manajemen. Manajemen itu kalau kita bisa mengidentifikasi, kita kemudian bisa menilai, kita kemudian bisa berespon dan mengevaluasi. Itu aja inti daripada manajemen. Jadi kalau misalnya kita preventif itu kenapa lebih penting? Berarti kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang belum terjadi tapi bisa terjadi. Nah, ini yang penting karena itu tadi, karena kalau sudah terjadi dan ternyata seperti tuntutan hukum yang itu nanti bakal banyak sekali kerugiannya, bisa kerugian material maupun imaterial dan kerugian hal-hal lain ya yang mungkin besar sekali, maka akan lebih bagus kalau dia bisa mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan akan berpotensi kasus hukum. Nah, di mana yang konsep dasarnya tadi kalau saya sambungkan dengan ceritanya Dr. Adi adalah satu, harus paham dulu tentang posisi hukum itu, karena nanti dengan paham demikian dimanapun tenaga medis itu berada tempatnya dan pada saat menjadi apa, maka dia akan paham dan dia akan lakukan kewajibannya dan dia tidak melanggar haknya daripada pihak yang dia istilahnya berhubungan. Itu kan Dok, jadi maksudnya. Jadi dengan saling paham-paham itu nanti akan semakin memudahkan dalam kita mengidentifikasi, karena nanti dengan identifikasi itu akan semakin kadang kita sulit kalau nggak juga dapat laporan dari orang lain atau dari orang ini. Dengan konsep dasar itu, maka masing-masing daripada pihak kan akan merasa saya itu hak saya ternyata selama ini nggak dapat gitu, atau oh itu kewajiban saya ternyata selama ini saya nggak melakukannya gitu kan jadinya Dokter Adi. Nah, karena dengan demikian jadi yang diidentifikasi akan semakin banyak yang teridentifikasi, akan semakin bagus kita untuk bisa memberikan perlindungan pada hukum pada satu paket pelayanan itu, satu sistem pelayanan ini. Jadi bukan orang per orang, satu per satu ya. Karena itu ya itu tadi. Jadi itu pentingnya. Gitu, baik, jadi walaupun dalam preventif itu butuh biaya tentunya ya, tapi masih lebih baik, lebih ringan lah dibanding kalau sudah terlanjur represif gitu ya, dari segi keuangan. Jelas dok. Tapi memang kan satu-satunya cara dengan begini itu kan kita harus tahu dengan modalnya adalah dengan ilmu. Jadi dengan ilmu itu semakin banyak yang paham, semakin banyak yang mengerti, maka akan semakin ringan. Sementara kalau cuma satu aja yang mengerti, maka akan semakin sulit. Nah, dengan cara membuat mengerti itu salah satunya adalah ya dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar, dengan seminar atau workshop. Yang ini jauh-jauh lebih murah daripada kalau sudah kejadian. Nah, semakin banyak ilmu yang kita dapat dan diperoleh pada para narasumber yang kompeten di bidangnya, ini akan semakin menarik dan mudah-mudahan akan semakin banyak pilihan pembelajaran itu, jadi mereka bisa dapat yang terbaik gitu Dokter Adi. Oke, gitu aja dari kita bincang-bincangnya
semua, dan ini sudah cukup banyak menjelaskan ya kenapa juga perlu rumah sakit atau tenaga medis itu belajar tentang ilmu manajemen hukum di rumah sakit ini. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, rekan kerja, dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya bisa mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya ataupun juga workshop kami berikutnya, di mana ini memang persembahan kami untuk bisa membantu tenaga medis dan khususnya juga untuk instansi-instansi pelayanan untuk bisa memberikan perlindungan hukum untuk semua petugas yang bekerja di instansinya. Dengan demikian juga keselamatan pasien lebih diutamakan dan otomatis juga untuk menghindari adanya potensi tuntutan hukum ke depannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih Dr. Ruti. Ya, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih.